Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri atau pada jiwa mereka. Ayat ini akan kita ulas dan akan kita koneksikan dengan sebuah program pengembangan diri, bahwa seseorang tidak akan berubah hingga ia memprogram sebuah jenis pikiran atau wujud diri yang paling dalam, baru kemudian sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Dan ini sering dikaitkan dengan program-program life programming, proses transformasi diri atau transformational leadership. Tapi sebelumnya perlu kita ingatkan kembali, sebenarnya you are born a leader, we are born a leader. Kita semua terlahir sebagai pemimpin. Ketika seorang ayah melepaskan 40 juta sel sperma, ada satu sel sperma yang berhasil memenangkan perjuangan untuk bertemu dan membuahi sel ovum dari sang ibu di dalam tuba falopi yang asam itu. Artinya apa? Bahwa kita semua yang lahir ini merupakan satu-satunya sel sperma yang memenangkan, yang menjadi champion dari perang yang sangat panjang di dalam rahim seorang ibu. We are born a leader. Kita semua terlahir secara otomatis. Hukum alam telah menunjukkan bahwa secara nature kita semua adalah para pemenang. Orang-orang yang memang waktu lahir telah menjadi manusia dari proses sel sperma yang memiliki kinerja terbaik. Tetapi proses pembuahan selanjutnya, pada proses fertilasi sampai pembuahan menjadi zigot, embrio dan lahir menjadi manusia, ada campur tangan orang tua di sini, baik ibu ataupun ayah. Ada fase di dalam rahim, fase bawah sadar seorang anak manusia yang dibentuk oleh kecakapan seorang ibu. Artinya, emosi ibu bisa ditransfer ke dalam rahim, membentuk alam bawah sadar dari seorang bayi. Kalau ibunya selalu marah, selalu berpikir negatif, maka punya pengaruh terhadap bayi. Karena itulah disarankan seorang ibu hamil tidak boleh berpikir yang berat, yang susah. Diperbanyak mendengarkan musik, ataupun mengaji, ataupun bersenang-senang, atau apapun halnya yang sifatnya adalah bisa memperkuat pikiran bawah sadar seorang bayi. Karena usia dalam rahim adalah usia terawal pembentukan pikiran bawah sadar setiap manusia. Program pertama terjadi pada fase ini. Begitu lahir, maka masuk pada fase yang kedua, fase pembentukan pikiran bawah sadar yang kedua. Jadi seorang anak diperlakukan sebagai raja dari usia 0 sampai 7 tahun, sebagaimana difatwakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Anak-anak itu usia 0 sampai 7 tahun disuruh manjakan dia, disuruh buat senang dia, disuruh buat happy, ditanamkan pengalaman-pengalaman positif, tidak boleh dimarahi, diajak bernyanyi, dunianya penuh dengan permainan, kejar-kejaran, lari dan sebagainya. Tujuannya apa? Membentuk rasa bahagia sejak awal, membentuk rasa senang, memori-memori, emosi-emosi yang positif dalam pikiran bawah sadarnya. Seorang anak kalau dicaci, dimaki, disiksa, dihina pada usia-usia awal ini 0 sampai 7 tahun, dan ini akan membentuk sebuah program di dalam dirinya, dan dia akan menjadi makhluk-makhluk yang penuh dengan DNA kekerasan, DNA yang nantinya juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana dia terima sejak awal. Maka penting pada fase ini diperlakukan sebagai raja. Baru sampai kepada fase
itu sampai 7 tahun, baru 7 sampai 14 tahun untuk memperkuat pikiran bawah sadarnya, terus dididik dengan pola-pola yang penuh kasih sayang karena masih usia anak-anak. Jadi usia 0 sampai 14 atau 13-14 tahun usia balik, ini usia-usia paling krusial membentuk pikiran bawah sadar seorang anak. Dia harus ditanamkan emosi-emosi yang positif tentang dunia, tentang orang tua, tentang lingkungan, dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada kekerasan pada fase ini. Dan kalau ini berhasil dilakukan, maka dia akan membawa pikiran bawah sadar ini di usia pasca itu, ketika dia beranjak remaja dan dewasa, dan pasti akan melahirkan anak-anak yang sangat tangguh. Tapi ingat, itu adalah pikiran bawah sadar, programming paling dasar, emosinya yang paling mendasar itu yang membentuk, yang kemudian membentuk belief system. Belief system itu adalah keyakinan, yang keyakinan melahirkan rules, dan rule itu kemudian melahirkan behavior, perilaku, tingkah laku, sampai kepada habit ataupun karakternya di kemudian hari. Jadi program bawah sadar itu adalah programming itu ada di pikiran bawah sadar atau emosi itu. Dan teman-teman, ada hal lain yang membentuk karakter atau kepribadian seseorang, yang itu disebut dengan pikiran sadar. Jadi di atas pikiran bawah sadar itu ada namanya pikiran sadar. Pikiran sadar yang ya pengetahuan kognitif, pengetahuan kritis, atau kemampuan berpikir yang bersifat intelek, rasio, atau akal sehat yang ada pada semua orang. Seorang anak baru memiliki pikiran sadar ini pada usia sekitar 3 tahun. Karena itu usia 3 tahun kita mulai sadar. Coba Anda semua sekarang yang sudah dewasa, coba berpikir trace masa lalu. Kejadian apa yang paling bisa Anda ingat pada saat Anda paling masih kecil? Apakah Anda bisa ingat pada saat Anda lahir nongol keluar ke dunia? Masih ingat nggak ketika orang tua mengazankan Anda atau mengkamatkan Anda? Tidak ingat, karena pikiran sadar belum tumbuh. Baru paling bisa Anda ingat pengalaman-pengalaman pertama kali, kejadian-kejadian pada usia 3 tahun. Ada sesuatu pada usia itu yang Anda masih ingat sampai sekarang. Itu kenapa? Karena itulah usia pikiran sadar baru muncul. Di situ Anda baru sadar sebagai manusia. Sebenarnya baru jadi manusia kita pada usia 3 tahun itu, karena sudah menjadi hayawanun natik, sudah mulai berpikir lewat kemampuan otak kita. Jadi sukses kita itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah software, yang kedua hardware. Software itu adalah emosi terdalam tadi, yang ada di dalam jiwa atau diri amfusihim tadi. Sedangkan hardware-nya adalah otak kita atau pikiran sadar kita. Jadi